الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Tapi yang dimaksud dengan al-akhsarina a'mala ada beberapa makna dalam menjelaskan ayat ini. Para mufasir berbeda pendapat mengenai ayat ini. Tapi tafsiran yang paling rajih bahwa yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Mereka berbuat baik seperti orang Muslim. Ada yang bersedekah dengan hartanya, ada yang membuat amalan sosial. Banyak sekali. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis ketika membacakan surah Al-Ghasyiyah, sering disebutkan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka itu capek di dunia, tapi mereka ujung-ujungnya masuk neraka. Untuk orang-orang Nasrani pada saat itu yang menjadi rahib, menjadi pendeta, mereka tidak menikah, mereka meninggalkan kenikmatan dunia, mereka meninggalkan segala maksiat-maksiat. Padahal kita boleh menikah, kita boleh makan, kita boleh menikmati dunia. Yang membuat Umar bin Khattab sedih karena ada seorang pendeta tua yang seumur hidupnya tidak bermaksiat, seumur hidupnya tidak menikah, tidak menikmati dunia, sehingga Umar bin Khattab ini sedih. Dia sudah capek di dunia, ketika mati dia masuk neraka. Itu penafsiran yang pertama, bahwa amalan saleh kita, maka yang pertama itu yang dinilai adalah kualitasnya, baru kemudian kuantitasnya. Ada catatannya, dicatat sama Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Maka Allah bilang, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala." Maka kalian ku kabarkan mengenai orang-orang yang merugi. Padahal Allah membuat hidup ini penuh dengan kesempatan-kesempatan berbuat baik. Bahwa surga ini dibuka lebar untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi masih banyak yang masuk neraka. Kenapa? Karena amalannya merugi. Padahal ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia belum pernah sujud, belum pernah salat, tapi dia bisa masuk surga, tercatat sebagai ahli surga. Kenapa? Dia masuk Islam menjelang perang Uhud, dan di perang Uhud ia mati syahid. Yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amalan yang sedikit ini, tapi ternyata bernilai berat sehingga dia tidak merugi. Tapi banyak sekali orang-orang yang amalannya banyak sekali. Setiap hari sejak lahir sudah muslim, sejak akil balik selalu sholat tahajud, selalu baca Quran, bersedekah, tapi ternyata menjadi amalan yang merugi. Nanti dijelaskan dalam sebuah hadis ya.